Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Liburannya gimana tahun baru? Di rumah aja, Pak. Banyak apa ya? Kue-kue di rumah ya. Banyak, Pak. Loyang, Pak. Gondi. Perancaranya kalian? Baru-baru ada spray. Mandor Ata. Catat, Pak. Nangis si Samsa. Oke. Oke, Pak. Baik, sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita berdoa. Dibawakan oleh si Samsa. Mari kita mari kita berdoa. Berdoa kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Karena pada hari ini kami belum melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Bapa yang di surga, sebentar kami akan mulai pelajaran kami. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami dapat melakukan pembelajaran kami pada hari ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati dosen kami Tuhan dimanapun beliau berada, beri kesehatan supaya beliau dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Berkati juga kami mahasiswanya Tuhan. Berkati kami setiap agar kami bisa melakukan aktivitas kami juga dengan baik. Banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Terpujilah nama-Mu sekarang Yesus sampai selamanya. Amin. Dulu ya. Ya, Pak. Samsa, Hadir Pak. Enji. Enji siapa ya Pak? Enji Tampu Bolon. Oh hadir Pak. Ati, Hadir Pak. Prayer, Hadir Pak. Samuel, Hadir Pak. Ariadi, Hadir Pak. Kael Marpaung. Hadir Pak. Pak, ada orang, Pak. Pak. Siapa itu? Masuk. Pak terlalu seperti Bapak. Kamu siapa? Hah? Itu mahasiswa baru. Kamu dari mana terlambat? Ya tadi Ada pengumuman Pak. motor saya ini Pak. Kamu habis dari mana kok bisa terlambat ini? Jam berapa ini? Oh, baru, Pak. Jam berapa ini? Kamu apa kamu ya? Bandel kamu sekarang ya? Main leo Pak. Besok bawa kue dulu ya. Ya. Meranti. Ya. Harus meranti. Siap Sir. Oke? Ya. Oke, silakan duduk. Lumayan bisa bagi dua. Baik anak-anak, di pertemuan pertama kita akan belajar mengenai pengetahuan dan pengenalan saksofon. Jadi nanti kita juga ada praktek juga ya, biar kalian bisa paham juga mengenai saksofon. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami sejarah dan jenis-jenis saksofon. Yang kedua, ada mengenal bagian-bagian saksofon. Dan ketiga, mengetahui cara memegang saksofon dengan benar. Baik, di sini ada sejarah. Roman, kamu nampaknya nggak memperhatikan kamu Roman. Roman. Mata kamu kemana? Bodoh. Pikiran kamu kemana? Ya, jangan ketawa-ketawa. Bacakan dulu nak. Siap. Sejarah saksofon. Saksofon adalah jenis termuda di antara alat musik di instrumen musik bulu tunggal yang terbuat dari logam campuran nikel, besi, perak, emas, dan logam campuran atau kuningan. Saksofon Saksofon dipatenkan di Paris pada tahun 1846 oleh pemuda Belgia bernama Adolf Sax. Adolf Sax, kamu bacanya gimana sih? Kan memang kayak gitu.
Adolf Sax. Ulang. Adolf Sax. Instrumen ini termasuk klasifikasi instrumen klarinet yang menggunakan simbol ring. Instrumen ini dibuat oleh Adolf Sax pada tahun 1940. Instrumen ini umumnya dipergunakan dalam kelompok band atau korps musik militer. Kadang-kadang juga dipergunakan untuk memainkan solo dalam permainan orkestra. Baik. Sebelumnya di sini udah tahu saxophone? Yang kayak mana saxophone? Oke, ini adalah saxophone. Ini saxophone bapak ya, baru bapak beli kemarin. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini, jadi biar datanya lengkap. Kita lanjut ya. Baik, dibacakan. Kamu Guru kita. bayar. Kamu jangan ketawa terus. Baca. Baik Pak. Saxophone mengkombinasi karakteristik dari oboe dan klarinet dari alat musik instrumen tiup atau yang menggunakan udara. Cara kerjanya sama seperti oboe dan klarinet yang merupakan alat dari instrumen tiup tersebut. Saxophone jenis alto, tenor, dan bariton berbentuk melengkung dengan hitungan panjang pipa. Hanya saxophone sopran yang memiliki pipa memanjang dan lurus. Sekarang ini hanya 4 jenis saxophone yang digunakan, yaitu sopran, alto, tenor, dan bariton. Kenapa Pak? Oh, bisa. Udah Pak, udah. Adolf Sax mengembangkan 2 jenis instrumen, satu untuk brass band dan satu untuk orkestrasi simfoni. Instrumen ini pertama kali diperkenalkan dalam band angkatan militer Prancis pada tahun 1854 dan dengan cepat menangkan posisi dalam brass band antara negara-negara Eropa yang setara dengan Amerika Serikat. Oke, baik. Jadi siapa? Handphone siapa itu? Ini sedang belajar kita ya. Iya Pak, maaf Pak. Jadi waktunya harus dimaksimalkan dengan baik. Baik Pak. Jadi di sejarah saxophone ini seperti yang sudah kita ketahui dan kita baca tadi, saxophone ini dibuat sama Adolf Sax pada tahun 1840. Kenapa bisa dibuat? Karena si Adolf Sax ini terinspirasi dari oboe dan klarinet. Jadi dia ingin membuat satu alat musik yang dia berbahan dari logam lah bisa dibilang. Baik, di sini juga ada bacaan lagi. Menurut Samson 2018 tanggal 10, dalam istilah warna nada, saxophone berada di antara jenis instrumen tiup woodwind dengan nada yang penuh dan sangat kuat. Perbedaan tingkat nadanya lebih seimbang daripada jenis klarinet dan memiliki teknik potensi yang luar biasa. Saxophone diciptakan dengan 4 kunci, yaitu ada sopran, in bass, alto in S, tenor in bass, dan bariton. Oke, kita lanjut. Oh, kita mundur lagi. Jadi tadi kan ada jenis 4 saxophone tuh. Ada berapa tadi jenis-jenis saxophone? Siapa yang tahu? Empat Pak. Apa aja? Tenor, bariton. Sopran, alto, tenor, dan bariton kan? Jadi menurut anak-anak semua, mana yang sopran, mana yang alto, mana yang tenor, mana yang bariton? Coba tunjukkan, maju salah satu. Yulia, sepertinya kamu serius sekali. Maju, penasaran kali. Coba tunjukkan. Berminat kali dia Pak. Berminat, dia penasaran. Maju ya. Maju tunjukkan, nanti bisa dijawab, bisa pulang cepat. Kalau salah nggak apa-apa kan?
Salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Salah kasih coklat Pak. Kalau nggak salah Nabi namanya kan. Mana yang sopran? Alto? Ini alto. Salah. Nah, Ini. ya, tenor. Bedanya apa sama ini? Perbedaannya alto dan tenor. Oh ini tenor ya? Ya. Jadi guys, Oh ini bariton. ya itu bariton. Ya udah. Jadi ini apa? Itu sopran. Sopran sama. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Udah bagus ya. Nampaknya kamu memahami kelas Bapak ini. Jadi memang terkadang orang masyarakat umum ini masih bingung untuk menjelaskan mana yang sopran, mana yang alto, tenor, dan bariton. Jadi kalau sopran itu biasanya dia lurus bentuknya, itu sopran. Dan ini yang kecil alto. Kalau ini di bagian neck, kalau dia bengkok dia tenor dan biasanya agak lebih besar. Dan lebih besar lagi ada bariton. Dan ada juga yang bentuknya seperti ini, dia lebih kecil, namanya baby sopran. Dia sama juga sopran, in bass. Tapi baby dia Pak. Apa? Tapi dia baby. Tapi baby. Oh. Dedi apalah Dedi Corbuzier. Bukan Deddy Sugar kan Pak? Bukan, Dedi Sugar. Oke, baik. Kita masuk ke bagian-bagian saxophone. Ada yang namanya mouthpiece atau dikenal dengan mouthpiece. Mouthpiece adalah alat yang berada pada posisi paling atas saxophone yang terbuat dari bahan jenis ebonit dan metal. Fungsi mouthpiece ini sebagai tempat pengikat reed, dan di mouthpiece ini juga di sini salah satu sumber bunyinya juga lah, bisa dibilang tanpa mouthpiece saxophone tidak mengeluarkan suara. Ada reed. Reed itu dia seperti kayu, dan di sini fungsi reed menimbulkan getaran suara untuk menghasilkan bunyi. Reed saxophone terbuat dari bambu yang dipasangkan pada mouthpiece. Jadi mouthpiece dan reed ini satu nyawa guys. Tahu anak-anak semuanya kenapa dibilang satu nyawa? Dan bagian tidak bisa dibilang tidak terpisahkan lah. Tanpa mouthpiece, saxophone tidak bunyi, tidak keluarkan suara kan. Dan tanpa reed, saxophone tidak bunyi. Ibarat apalah orang yang sedang berpasangan gitu, dia saling membutuhkan, sama melengkapi. Nice, cocok. Kalau saling menyakiti Pak. Apa? Kalau saling menyakiti Pak. Saling menyakiti, jangan. Kita sebagai manusia harus mengasihi. Tapi nyatanya Pak, Nyatanya, Panjang ya. kamu niat belajar atau mau kayak mana nih? Atau mau pacaran. Baik, yang ketiga ada neck. Neck saxophone adalah salah satu bagian dari saxophone yang berfungsi memasangkan dan menghubungkan mouthpiece dengan badan. Nah, ini guys, ini tuh neck namanya. Nih, neck. Next. Kalau si pastor Kamu kebanyakan nonton YouTube, kamu nggak bagus. Nonton YouTube itu yang bermanfaat lah. Baik, ada yang keempat ada clap. Clap merupakan pijakan untuk memposisikan jari-jari. Cara menggunakan clap ialah dengan cara menutup serta membuka bagian clap
dan hal tersebut akan merubah pitch suara yang dikeluarkan oleh mouthpiece. Jadi clap ini, yang dimaksud clap itu ini guys, anak-anak semua ya, yang putih sebagai apa juga bantalan lah bisa dibilang. Nih, nampak kan? Weh, Gideon, kamu lagi ngapain? Perhatikanlah. Kamu banyak main HP. Duduk depan aja, Pak. Keluar nanti kamu ya. Ini guys, anak-anak clap yang warna putih. Perhatikanlah. Strap. Yang kelima ada strap. Strap adalah jenis bahan kain yang dipakai untuk menyangga instrumen saksofon dengan cara saksofon dikaitkan dengan strap dan digantungkan di leher. Strap ialah, woi, janganlah, perhatikanlah dulu, jangan banyak ngobrol-ngobrol sendiri di situ, agar tidak mudah jatuh ketika dimainkan dan sekaligus mengurangi beban saksofon. Karena saksofon akan sangat berat ketika hanya disangga menggunakan jari ketika dimainkan. Ini dia guys, strap sebagai penyangga untuk membantu para saksofon biar nampak lebih mudah, biar nggak berat dia. Yang keenam ada badan. Badan saksofon sering juga disebut bell saksofon. Merupakan bagian terdepan pada instrumen saksofon tersebut. Badan saksofon atau bell saksofon berfungsi sebagai penyalur suara saksofon, sehingga ketika dimainkan, bagian bell tersebut juga merupakan tempat meletakkan pengeras suara atau mikrofon. Baik, ada sebelumnya ada yang mau ditanyakan dari materi kita sampai saat ini? Kok diam? Kalian memperhatikan atau kayak mana? Belum, Pak. Ya? Tadi kan di pertama itu ada penjelasan tentang mouthpiece itu kan, Pak. Ya. Katanya terbuat dari ebonit. Itu bahan jenis ebonit. Ebonit itu kayak gimana, Pak? Oke, ebonit. Jadi ebonit itu bahan yang plastik dia. Oh, kayak campuran berarti gitu jadinya, Pak. Campuran dengan metal. Itu Bukan. Tadi kan itu kan maksudnya kan jenis ebonit dan metal. Berarti jadi mouthpiece ini digabungkan sama dua bahan gitu. Bukan, beda. Oh, beda. Beda. Jadi ebonit itu sendiri, metal sendiri. Oh, Bapak ada juga nih mouthpiece metal. Bentar. Anak saksofon apa? Nah, ini guys, ada dua. Yang ini metal dan ini ebonit. Ebonit ini bisa dibilang bahannya plastik dia. Jadi kalau jatuh pecah cepat. Kalau ini dia seperti logam dia kan, metal. Tapi ini bukan besi, logam ini, metal. Kalau jatuh gimana, Pak? Kalau jatuh bunyi. Coba, Pak. Hah? Coba. Jangan lah. Mahal, kamu tahu harganya berapa ini? Berapa, Pak? 30.000, Pak. 20.000 saja. Ini dia metal. Jadi beda di bahan aja sih, lebih ke metal ya. Oh iya, iya. Bagus, kamu nampaknya calon juara 1. Baik, masuk kita ke materi selanjutnya ya. Iya, Pak. Cara memegang saksofon. Itu Bapak. Bukan. Karena baik, coba dibacakan Gideon. Cara memegang Berdiri lah, nggak nampak kan? cara memegang saksofon. Ada dua cara posisi memegang saksofon. Satu, posisi berdiri.
pada waktu bermain instrumen saksofon, posisi tubuh tegak lurus, kemudian wajah menghadap ke depan, serta posisi instrumen atau mouthpiece sejajar dengan wajah, dan posisi kedua kaki berdiri secara wajar dan sopan. Berikut adalah gambar yang menunjukkan postur tubuh saat memainkan saksofon dengan posisi berikut. Berdiri. Baik, nanti kita praktekkan ya. Baca lagi, Maruli. Dua posisi duduk. Dengan instrumen saksofon dengan posisi duduk. Usahakan tubuh tetap tegak lurus dan wajah berhadap ke depan, serta posisi instrumen saksofon sejajar dengan wajah. Posisi tersebut akan memperlancar jalannya pernapasan dan dapat menguatkan otot-otot di sekitar perut. Abdominal dan diafragma, sehingga udara yang ditiup maupun yang ditiup akan lebih banyak, serta nada-nada yang dihasilkan lebih jelas. Berikut adalah gambar yang menunjukkan postur tubuh saat memainkan saksofon dengan posisi duduk. Oke, guys, semuanya. Jadi ada yang mau coba nggak maksud dari cara memegang saksofon ini? Siapa yang mau mencoba? Gideon, Pak. Siapa yang mau mencoba? Samuel. Gideon, Pak. Gideon. Gideon, Pak. Ayo Gideon maju ke Kamu depan. ya, Gideon. Kamu memang sering kali nih buat onar di kelas. Maju Gideon. Player. Catat buku dosa. Baiklah. Kok dalam sumpah apa? Iya. Kan kebiasaan melihat orang yang latihan. Kebiasaan. Jangan-jangan ini partner nggak Pak? Enggak ya. Atau ini dosennya, Pak? Enggak, dia. Anak les. Ini apa? Apa? Sering nengok-nengok apa? Apa? Bapak latihan. Oh ya. Coba dipraktekkan cara posisi berdiri sesuai dengan ini ya. Siap Bro. Di sini kamu di tengah biar nampak. Ini kemana, Di Pak? sini aja. Solotkan aja, solotkan. Oke. Nanti kalau nggak tahu ya. Coba di kayaknya di situ sih. Oh, iya, harus Nampak. iya. Iya. Harus jatuh loh, saksofon baru. Ini anak murid kayak gitu. Sesuai gambar lah. Iya. Sesuai gambar lah. Enggak, sebetulnya enggak harus sesuai dengan gambar. Yang penting dia jajar aja. Ini apa? Ya. Terus Kaki buka selebar bahu biar lebih relax. Oke. Inilah posisi dengan berdiri Tiup. dan duduk. Coba duduk. ini Pak. Bukan begitu. Saya tidak tahu Pak. Kamu sepertinya rasa ingin tahu tinggi. Iya. Coba tengok di gambar. Kayak gitu rupanya. Ini Pak. Cocok. Tapi kau penasaran nggak sih sama niup saksofon? Penasaran sih Pak. Hah? Tadi Pak. Penasaran? Coba, janganlah. Coba, yang lain penasaran nggak sih sama cara meniup saksofon? Ada yang penasaran nggak sih? Penasaran, Pak.
Siapa yang mau coba? Enggak, Pak. Gideon, Pak. Yang punya aja. Gideon, Pak. Samuel, kamu sepertinya cocok. Coba aja, biar tahu. Gak apa-apa. Gak pandai tapi maju. Suara cantik ini, Pak. Gak pandai. Oh, Rin. Oh, lebih besar saksofonnya. Ini kemana, Pak? Sini, Pak. Ya kayak tadi, perhatikan nggak sih tadi? Ini kayak mana ikatnya, Pak? Hah? Kayak mana ikatnya, Pak? Ikat apanya diikat? Ini Naikkan, naikkan Pak. ini ya, Pak. Kayak mana? Oh ini, Oh, ini kok tahu dia, Pak? kan tadi Sering dicoba. pegang apanya ini. Itu apa? Sesuaikan aja. Makin apa, Pak? Makin turun. Kalau makin turun. Player udah bisa duduk. Baik, Pak. Kasih ya. Nanti dapat nilai A. Terus, Pak? Adep sini. Jadi sekalian aja lah ya, karena penasaran juga kan cara niup. Coba kamu tiup. Gak bisa, Pak. Gak bisa, keberatan atau coba tiup. Anjir, banyak kali, Cok. Tiup lah. Coba, serius. Coba lagi. Berapa kali, Pak? Berat, karena rate-nya ukuran nomor 2,5. 3, Pak. Nomor 3 ya? Oke, mantap. Keren kamu, kamu bisa jadi pemain saksofon hebat kamu. Apa bisa aja. Perhatikan, Pak. Oke. Jadi itulah tadi materi dari Bapak. Siapa yang bisa menjelaskan dari ini aja, dari mouthpiece, reed, neck. Siapa yang bisa menjelaskan? Nanti Dapat coklat. enggak dapat coklat. Pulang cepat. Kalian mau pulang kan? Coba. Siapa yang bisa menjelaskan? Simpel aja, intinya aja, nggak usah perlu lengkap. Siapa yang lumayan loh pulang cepat? Kalian nggak mau pulang cepat main game? Siapa yang bisa? Sebelum saya tunjuk nanti, kalau saya tunjuk nilai kamu apa? Bagus, coba. Rizky, yang namanya Rizky. Kamar mandi dia, Pak. Linknya aja. Dia, Pak. Sakit dia. Siapa yang bisa? Siapa itu? Mati. Kamu angkat tangan ya? Coba. Siapa yang bisa menjelaskan dari bagian ini aja? Elisafan aja, Pak. Elisafan. Mouthpiece dan fungsinya. Elisafan, Pak. Fungsi mouthpiece sama Maju ke tanah. reed. Itu merupakan benda yang saling berhubungan, Pak. Mouthpiece dengan reed. Jika tidak ada mouthpiece, maka saksofon tidak hidup. Tidak bersuara. Jika tidak ada reed, maka saksofon juga tidak bisa digunakan, Pak. Nice, tepuk tangannya. Cepat bisa pulang, Pak. Pulang, tapi siap kita doa dulu. Oh. Kan begitu. Ya, Pak. Sama aja balik sama Neck, fungsi neck. Siapa yang tahu? Fungsi neck. Angkat tangannya. Ayo. Neck, leher. Yang biasa di lapangan ya? Prayer, Pak. Prayer. Prayer coba. Apa, Pak?
Ini fungsi neck itu untuk apa? Bagian yang menghasilkan sumber bunyi, Pak. Salah. Kecuali mopis ya, Pak. Bukan. Coba apa? Leher, Pak. Ya tahu deh. Apa? Gideon Pak Gideon, makan dia. Sebagai apa fungsi neck ini? Penghubung ke badan. Siapa tadi itu? Siapa namanya? Gideon, Pak. Hah? Uli. Uli Pak Uli. Maruli ya? Kamu memang sebetulnya kamu anak yang pintar, Maruli. Cuman malas aja. Mantap kelas kita ini, seru. Iya, Bapak. Seru sendiri Bapak ini. Kita kiri lah, kita ke kanan. Oh, itu seru, Pak. Hah? Itu seru itu. Seru kan? Tapi sebelum apa? Berdoa. Kita akhiri. Nanti ada tugas untuk minggu depan. Jadi tugasnya kalian cari apa fungsi apa namanya? Apalah, merangkum aja, merangkum. Nanti tugas kalian merangkum. Kalian juga merangkum kan? Jadi kita merangkum. Dari halaman 1 sampai 100, Pak. Enggak. Dari inilah, paling berapa halaman nih tadi? Dari tadi, Pak. 15 halaman aja kok. Itu pun Pak, tapi saya masih udah, kamu jangan banyak apa, biar tutup kita. Itu nanti tugasnya ya, merangkum materi kita ini. tes kan sekali. Terima kasih Lasro Maudiate. Terima kasih. Jangan lupa kita doa dulu ya. Dibawakan sama Aryadi. Ya, Aryadi. Amin. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Gideon. Jadi jalan ya, Pak. Ya, terima kasih. Dadah semuanya. Selamat siang Pak. Selamat siang semuanya. Saya semuanya tinggal, Pak.